Neraka pun pecah saat Rusia terbakar dari dalam. Dengan kilang minyak yang diserang, antrean bahan bakar, target militer terbakar, dan Putin berusaha menjual kendali. Di tengah tekanan yang sudah terlalu jauh untuk dianggap sekedar sebagai kebisingan perang, Ukraina membawa perang ke dalam wilayah Rusia dan menyerang 2 kilang minyak, satu di Slaviansk di Kuba, wilayah Krasnodar, dan satu lagi di Yaroslavl, sekitar 700 km dari perbatasan Ukraina. Zelensky menyatakan bahwa serangan ini merupakan bagian dari kampanye selama 40 hari untuk melemahkan mesin perang Rusia dengan menyerang sektor energi, logistik, dan pertahanan udara. Pada saat yang sama, Putin mengakui adanya kekurangan bahan bakar di beberapa wilayah Rusia, berusaha meremehkan krisis tersebut, dan berjanji akan memperkuat pertahanan udara. Budaya, olahraga, semuanya dalam interaksi internasional. Rusia sedang dan terus menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kalangan elit Barat. Tujuan mereka adalah mencoba memberikan kekalahan strategis yang jelas kepada kami di medan perang. Mereka juga ingin memicu destabilisasi total terhadap masyarakat kita, tetapi akhirnya gagal total dalam segala hal. Justru karena drone-drone Ukraina kini melintasi jarak yang sebelumnya dianggap Moskow sebagai wilayah yang terlindungi. Perang yang dibawa Putin ke Ukraina kini menekan kilang minyak, jalan raya, jembatan, gudang, dan pabrik militer Rusia. Janji kemenangan cepat berubah menjadi kelelahan yang panjang, mahal, dan terlihat jelas, dan pesan politiknya menjadi berat. Sementara Kremlin berbicara tentang menguasai Donbas dan Novorossiya, Ukraina membalas dengan menargetkan bahan bakar yang menopang tank, truk, pesawat, dan logistik. Apa yang tidak bisa dicegah oleh Moskow? Mengapa Rusia mulai merasakan api di rumah sendiri? Bagaimana Putin akan mempertahankan citra kekuatan sementara infrastruktur negaranya sendiri dalam keadaan siaga? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka dengan konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan ofensif Ukraina mulai menguat dengan serangkaian serangan terhadap jantung energi Rusia. Zelensky mengonfirmasi bahwa pasukan Ukraina telah menyerang kilang Slaviansk on Kuba di wilayah Krasnodar dan satu lagi kilang di wilayah Yaroslavl pada malam 28 Juni. Tujuan yang dinyatakan adalah untuk mengurangi kemampuan Rusia dalam membiayai dan mempertahankan perang. Logikanya sederhana. Tidak cukup hanya menghadapi tentara di garis depan, harus memutus pasokan bahan bakar, logistik, dan infrastruktur yang mendukung invasi. Kilang minyak Slaviansk, pesawat Slaviansk di Kuban terbakar setelah serangan itu. Gambar-gambar yang beredar di media sosial menunjukkan api dan asap di fasilitas tersebut yang disebut sebagai salah satu infrastruktur penting untuk pasokan di selatan Rusia dan juga untuk wilayah yang terhubung dengan Crimea yang diduduki. Pihak berwenang Rusia mengatakan bahwa kehancuran itu disebabkan oleh puing-puing drone yang ditembak jatuh. Tetapi hasil praktisnya tetap sama. Sebuah kilang strategis mengalami keadaan darurat dan memperlihatkan kelemahan pertahanan Rusia. Dan Yaroslavl juga menjadi sasaran. Wilayah tersebut jauh lebih jauh dari perbatasan Ukraina yang membuat serangan ini memiliki dampak politik yang lebih besar. Ketika target yang berjarak ratusan kilometer berhasil diserang, pesannya bukan hanya militer, tapi juga psikologis. Moskow kini harus mempertahankan bukan hanya garis depan, tetapi juga kilang minyak, jembatan, pabrik, gudang, jalur transportasi, dan kota-kota di pedalaman. Hal ini meningkatkan biaya perang bagi Putin dan memaksa Kremlin untuk menyebarkan pertahanan udara ke wilayah Rusia yang semakin luas. Ukraina juga menargetkan infrastruktur di dekat jembatan Crimea. Zelensky menyatakan bahwa target di kedua sisi jembatan telah terkena, termasuk logistik maritim yang digunakan untuk pengangkutan minyak, gudang di Kherson, dan sistem pertahanan udara Rusia. Jembatan tersebut juga memiliki sistemas khusus de defesa aérea. Nilai simbolis dan praktis bagi Moskow. Jembatan itu menghubungkan Rusia dengan semenanjung yang diduduki dan berfungsi sebagai jalur pasokan utama.
Volgograd juga mengalami tekanan serupa. Fasilitas Titan Barricade yang terkait dengan produksi militer Rusia terkena serangan pada 27 Juni. Kompleks tersebut disebut-sebut sebagai fasilitas yang terlibat dalam pembuatan sistem yang digunakan oleh Moskow dalam perang. Ukraina menganggap target tersebut sah karena terkait dengan upaya militer Rusia. Hal ini penting karena menunjukkan adanya perubahan fase, bahwa Kiev tidak hanya menargetkan depot bahan bakar, tapi juga pabrik dan fasilitas yang membantu Rusia untuk terus menyerang. Zelensky juga menunjukkan bahwa Rusia terus melakukan serangan berat terhadap Ukraina. 15 wilayah Ukraina disebutkan sebagai target pengeboman Rusia pada minggu yang sama, termasuk daerah seperti Kherson, Zaporizhia, dan Kharkiv. Pesan dari dia adalah bahwa serangan Ukraina jauh ke pedalaman merupakan respons terhadap teror Rusia terhadap kota-kota dan infrastruktur Ukraina. Itu adalah pembenaran politik dari Kiev. Jika Moskow bersikeras menyerang energi, rumah, jalur, dan kota-kota Ukraina, Ukraina juga akan menyerang sistem yang menopang perang di dalam Rusia. Operasi selama 40 hari memberikan konteks untuk rangkaian peristiwa ini. Pada 25 Juni, setelah menerima informasi dari Kepala Keamanan Ukraina, dia mengizinkan kampanye untuk mempengaruhi Rusia agar mengakhiri perang. Kata yang digunakan adalah pengaruh, tetapi maknanya di medan perang adalah tekanan langsung. Ukraina ingin menunjukkan bahwa setiap minggu perang akan membawa biaya yang lebih besar bagi Moskow, terutama di sektor energi, logistik, dan industri militer. Krisis bahan bakar menjadi salah satu tanda paling nyata dari kelelahan ini. Penjaga itu memberitahu bahwa sebuah wilayah di Siberia membatasi pembelian di SPBU milik negara menjadi sejumlah liter per kendaraan per hari. Sementara Putin mengakui adanya kekurangan tertentu yang disebabkan oleh serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi. Halo semuanya. 29 Juni, situasi paling kritis terkait bensin terjadi di Zabaikalia. Kami sekarang berada di Chita, tidak ada bensin sama sekali. Dan orang-orang mengantre di SPBU selama berhari-hari menunggu. Mereka mulai membagikan bensin jam 7 pagi, setiap orang hanya mendapat 15 liter. Jadi teman-teman, kalau bisa, hindari membawa mobil sendiri. Letakkan mobil di truk pengangkut mobil. Tunggu sampai bensin tersedia. Setelah itu, baru kalian bepergian. Sekarang memang benar-benar sulit untuk bepergian. Jika kekurangan bahan bakar, berarti tidak ada keadaan normal. Jika ada batasan pembelian, berarti ada tekanan nyata dalam kehidupan sehari-hari di Rusia. Putin menjawab dengan narasi yang sama seperti biasanya. Dia menuduh elit Barat mencoba memaksakan kekalahan strategis kepada Rusia dan mendestabilisasi masyarakat Rusia. Dia juga mengatakan bahwa Moskow akan tetap melanjutkan tujuannya untuk menguasai Donbas dan Novorossiya, menolak usulan Ukraina untuk membatasi serangan jarak jauh. Namun pernyataan itu keluar pada saat yang sama ketika Rusia mengakui adanya masalah bahan bakar dan berjanji akan segera meningkatkan produksi pertahanan udara. Kontradiksi pun menjadi jelas. Putin mengatakan bahwa dia mengendalikan situasi, tetapi dia harus bergerak cepat untuk melindungi kilang minyak dan jalur dalam negeri. Pernyataan tentang Donald Trump juga masuk dalam konteks ini. Putin mengatakan tidak ada kesepakatan formal dalam pertemuan di Anchorage, Alaska, dan bahwa usulan-usulan yang dibahas berasal dari pihak Amerika. Topik ini menjadi penting karena Trump berjanji akan mengakhiri perang dengan cepat.
Namun situasinya berlanjut hingga akhir Juni 2026 dengan serangan yang semakin dalam, kilang-kilang terbakar, dan Moskow meminta perlindungan lebih untuk infrastruktur mereka sendiri. Ben Hodges, mantan comando Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa, menilai bahwa perang yang dilakukan Putin telah merusak parah kemampuan militer Rusia dan juga kemampuan Rusia untuk mempertahankan diri. Bagaimana kepemimpinan militer senior menanggapi hal ini? Apa yang akan kita dengar dari mereka ke depannya? Saya rasa banyak militer profesional tahu bahwa perang yang dilakukan Putin telah menghancurkan atau merusak parah angkatan bersenjata Rusia dan bahkan melemahkan kemampuan Rusia untuk mempertahankan diri. Dan saya rasa pada suatu saat saya tidak punya dasar apapun untuk ini selain dari sejarah. Tapi saya bisa membayangkan para pemimpin militer berkata, sudah cukup. Dan itu saja. Kami ingin mencapai titik itu secepat mungkin. Dan saya rasa itu bagian dari strategi Ukraina. Ketika Menteri Fedorov mengatakan bahwa tujuannya adalah menimbulkan 50.000 korban di pihak Rusia per bulan maksud saya. Itu sangat dramatis. Itu adalah kerugian yang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Pernyataan itu sesuai dengan apa yang terlihat di lapangan. Rusia masih maju di beberapa titik garis depan, tetapi membayar harga yang mahal untuk mempertahankannya, sementara harus melindungi wilayah yang sangat luas dari serangan drone, rudal, dan serangan terkoordinasi. Ukuran Rusia yang sebelumnya menjadi perisai, kini berubah menjadi masalah logistik. Serangan Ukraina tidak berarti perang telah berakhir atau Moskow telah kehilangan semua kemampuannya. Rusia terus menyerang kota-kota Ukraina, tetap memberikan tekanan di timur dan menggunakan keunggulan ukuran serta jumlahnya. Namun perbedaannya sekarang adalah Kiev telah menemukan cara untuk membebankan biaya langsung di dalam wilayah Rusia. Kilang yang terkena serangan bukan hanya asap di langit. Itu berarti bahan bakar berkurang, perbaikan yang mahal, ketakutan di pasar domestik, dan tekanan terhadap pemerintah yang telah berjanji untuk mengendalikan segalanya secara mutlak. Ukraina berusaha memutus rantai yang menjaga perang tetap berjalan, energi, transportasi, pertahanan udara, industri militer, dan pasokan. Rusia terbakar karena Ukraina mulai menyerang di titik yang paling menyakitkan. Zelensky bertaruh bahwa tekanan selama 40 hari ini bisa mendorong Moskow ke pilihan yang lebih sulit, terus membayar harga yang semakin tinggi, atau menerima bahwa perang sudah kembali ke dalam rumah yang dulu dikatakan Kremlin terlindungi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, fokus untuk menjaga Anda tetap mendapat informasi dengan kebenaran. Kontribusi Anda sangat membantu kami. Tetap bertahan.